Ya, tapi ayah menyetujui? Enggak. Karena Ika waktu datang ya gitulah penyanyi rock ya. Mungkin kalau aku jadi bapakku sama kali respon aku. Gondrong, terus kan dia masih ngerokok dulu, sekarang udah tuh. Dengan jaket Enggak, kulit? buntung. Bagus kali pakai jaket Angie. Setelah aku puasain 40 hari Angie, aku mimpi tuh. Mimpi kumbang-kumbang yang datang itu berubah bentuk menjadi apalah gitu. Nah, almost at the end of my dream, ada ujuk-ujuk kayak film Satria Bergitar, yang kayak Oma Irama, kan Oma Irama putih ya. Kuda ini sumpah demi Allah nih kayak film. Tapi ini kudanya tuh kuda Arab, hitam. Terus gue ngeliat ke atas, loh kok ini penyanyi rock yang mobilnya paling jelek nih. Mobilnya hardtop, udah bolak-balik mogok, karatan itu Ikang Fauzi. Ya ampun. Jadi aku milih yang paling miskin. Aduh, sweet banget ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kema. Ya Allah, Masya Allah, tabarakallah, hari ini bener-bener aku merasa mendapat satu kehormatan karena aku akan berbincang-bincang dengan artis senior. Kayaknya aku masih SD tuh, sosok yang nanti akan tampil ini tuh udah warawiri di layar kaca, dan dulu tuh zamannya tuh yang bener-bener bioskop. Nah, kemudian ketika aku udah masuk ke gedung itu, ke gedung DPR, juga bertemu dengan beliau, dan beliau pada waktu itu tidak hanya memperjuangkan hak perempuan, tapi juga memiliki latar belakang apa ya, kayak education addicted gitu. Tapi ini positive way. Nah, siapakah itu? Aku panggil sih Mbak Marissa Haque. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Angie Sang. Karena Angie tuh putih-putihnya, bule-bulenya kayak Jepang juga ada, Belanda-Belandanya ada, tapi Manado asli. Manado asli, Mama sih ada sedikit sih. Iya kan, ada Belanda-Belanda asli itu karena tinggi Jepang. Iya. Oh, kalau gitu nggak salah dong aku feelingku manggil kamu Angie Sang. Bener sih. Makanya tuh kayaknya kalau sudah makin mature itu kayaknya feelingnya udah makin kena. Gitu ya? Ya. Nah, Mbak Ica apa kabar? Ya, alhamdulillah bertahan sehat, bertahan bahagia, dan bertahan terus produktif walaupun nggak sebagus Angie ya. Angie kan produktif banget dalam a short period of time gitu, bisa sampai luar biasa. Dan temanya pun juga beragam, dari yang very serious tentang pariwisata sampai yang caca remeh tapi lucu, itu tentang Keanu bernyanyi dan ABC sampai Z. Iya, Masya loh. Allah. Tapi kan kita harus wondering dulu ya, Mbak Ica nih usianya berapakah? Udah S3 Angie, kalau bahasa Jawanya artinya sampun, sepuh, sanget. Jadi dalam beberapa hari atau beberapa minggu atau pas ini tayang 60 tahun. Iya, 15 Oktober nanti. Luar biasa kan? I'm old and exhausted. Tapi exhaustednya dalam berkarya. Nah, tapi kan mungkin bagi yang sekarang-sekarang ini kan Mbak Ica belum banyak yang tahu gitu loh. Marissa Haque di zamannya dulu gitu kan. Seperti kamu masih apa? anak Prof Lucky Sonda tuh. Kamu teh baru SD. Aku baru SD, bener-bener. Nah, jadi biar sahabat Kema tahu, kalau ukurannya Mbak Goblek itu tuh inget tuh dari sekarang. Dia masih aware gitu dengan lagu suaminya Mbak Ica. Kan suaminya adalah penyanyi senior pada waktu itu tuh pasti perempuan-perempuan menggilai. Masa? Ya kan, Ikang Fauzi. Oh, siapa yang gak kena gitu kan. Nah, tapi gimana Mbak Ica, coba diceritain dong agak-agak throwback gitu kita. Apa? Yang Angie mau tahu apa? Dari awal kenapa kok bisa jadi artis? Oke, jadi waktu itu kan kalau wajah Indo yang bule-bule ada beberapa choices. Terus kemudian yang agak-agak Asia Selatan, Timur Tengah itu emang nggak terlalu banyak sih. Nah, terus waktu aku kelas 1 SMA apa 2 SMA di SMA Negeri 8 dengan cita-cita pengen jadi dokter, karena kita SMA 8 sampai detik ini nomor 1 paling bagus se-Indonesia. Jadi kita selalu bedol desa tuh ke FKUI di Salemba, kan deket aja tuh, cuman 15 menit, setengah jam lah. Emang niatnya buat jadi dokter, niatnya. Tapi kemudian dalam satu pertemuan umroh, kan ayahku dulu di Pertamina yang ngurus rumah wakaf Pertamina di kota Mekah yang jadi Hilton, kalau Angie lihat. Oh, oke. Sama Pak Asdi Al-Bantani, orang Banten mukimin, istrinya Arab semua lah gitu ya. Jadi entah ada kerja sama gimana. Nah, ketemu Ibu Fatmawati
Ada Bujang baru pulang dari Prancis. Bujang tuh Mas Guru. Oke. Kan orang Bengkulu dia. Oh iya. Yang Bali Jawa kan bapaknya kan. Nah, berarti ini sekitar tahun berapa tuh Mbak Ica? 70-an lah. 70-an. Nah, terus ada nih Suara Mahardika lagi dibentuk karena si Bujang tuh suka nari, suka nyanyi, suka berpuisi, suka bla bla bla. Masuklah aku sama Soraya. Makanya kenalan dengan Titik DJ di situ dan segala macam. Gitu makanya deket sama keluarga itu by coincidence, by accident. Nah, terus aku jadi cover majalah Kartini. Didandanin kayak tante-tante. Padahal waktu itu umurku baru 16 atau 17 tahun. Kelihatannya mature. Nah, waktu itu ada Bola Dunia Pak Jiwat Ibrahim, India Muslim. Suka dengan figur aku karena rada ke India-Indiaan kali ya, karena dia orang India. Dan jarang pada waktu itu ya. Karena kalau Indo ya bule gitu loh. Atau Indonesia banget kayak Yani Rahman gitu ya. Oh, seangkatan Mbak Ica nih jadi... Aku seangkatanku itu Yesi Gusman. Kan walaupun dia bukan, tapi ada Jermannya kok dia. Oke. Jadi ya aku, Lydia Kandou kan Manado, Belanda. Oh iya. Yesi Gusman, Ira Wibowo setelahnya dikit lah. Oke. Itu angkatannya. Oke. Belum lahir. Kayaknya sih belum ya. Kalau 70-an aku masih di ujung-ujung terakhir gitu. Gitu. Nah, Terus jadi masuk tuh di langsung Swardika. peran utama gitu loh. Tapi ternyata di Suara Mahardika tuh kan rada karena itu kan komunal ya, yang banyak. Jadi nggak boleh ada yang terlalu menonjol. Jadi ketika aku mulai jadi cover majalah Kartini, aku jadi model Mana Suka Siaran Niaga. TVRI kan baru gitu doang kan. Iya. Madonna Acne Lotion itu obat jerawat dari PT Kalbe Farma. Nah udah begitu langsung boom. Karena dianggap tampang gua agak enggak umum gitu. Nah terus kan jadi... Berarti model iklan dulu nih Mbak Ica? Yang lebih orang kenal. Iya, karena kan TVRI cuma punya itu, jadi seluruh mata kan hanya lihat itu. Iya. Jadi blessing in disguise gitu ya, dari hitam putih akhirnya berwarna juga gitu loh. Jadi Mbak Ica masih ngerasain yang hitam putih? Iyalah, kan sebelum tahun 70 tuh hitam putih say. Waduh. Terus lah jadi dari iklan. Terus dikenal, nah terus ada kecemburuan tertentu. Dia bilang berhenti ya, yang penting kita sama-sama terkenal sama-sama. Terus aku pikir kan, kalau organisasi nggak dapat duit kan, gue udah mulai merasa nikmatnya, income gue bisa beli mesin ketik sendiri. Kan mulai ngetik kan yang bilang tak gitu. Brothers ya dulu ada apa? Iya. Ingat aja mereknya. Bukan yang kalau nggak bunyi, nggak berisik, nggak kerja aja. Gitu. Nah terus kemudian ayahku ngajak kita sekeluarga umroh, jadi kita keluar negeri pertama itu. Kalau Angie kan lahirnya di luar negeri, kalau aku baru sekitar 2 SMA, mau kelas 3 SMA, umroh. Dan aku doa di situ, ya Allah, depan Ka'bah gitu. Jadi orang tua tuh tidak ngajak. Pada waktu itu mau dijadikan salah satu ketua di Pertamina di Jerman. Tapi entah kenapa nggak jadi gitu loh. Jadi rezekiku adalah bukan Jerman tapi Arab. Nah aku doa. Dan waktu itu Masjidil Haram tuh nggak kayak sekarang yang puadet gitu, Angie. Jadi kita masih bisa kalau di Madinah tuh di Rodo masuk. Dan masih asli gitu loh. Terus sering lihat langit gitu. Nah aku doa, ya Allah, mau dapat uang yang banyak, yang halal, dan pengen terkenal. Karena bapakku kan galak sekali, Angie. Oh, jadi... Iya, dan kita kan 3 perempuan, Marissa, Soraya, Syahnas. Yang nama-namanya artinya bintang. Jadi Marissa itu Stella Maris. Jadi kalau waktu dalam Christianity, waktu kelahirannya Yesus ya, versi Kristen kan ada 3 raja yang bawa hadiah, kan di atas ada bintang terang. Nah itu si Maris tuh. Oke. Soraya juga namanya Zuraya, bahasa Arab tuh artinya bintang. Bintang apa yang paling besar tuh? Bintang kejora ya, gitu lah. Akhirnya jadi Soraya, itu versi Parsinya, Persian. Terus Syahnas juga, tapi Syahnas atau Syahnas itu juga bintang artinya. Jadi emang mungkin bapak ibuku ngedoakan supaya jadi bintang mungkin ya itu. Jadi emang kita jadi nyelap. Tapi 3-3-nya emang alhamdulillah siapa tidak kenal dengan. Sebetulnya sih pelarian karena bapakku itu dia pengen banget punya anak laki. Ini tiba-tiba Allah ngasih 3 perempuan semua kan. Terus akhirnya bapakku tuh walaupun dia Muslim dia kan suka anjing ya. Punya anjing banyak anjing karena rumah gede banget Pertamina zaman itu kan zaman dulu kan Pertamina kan. Jadi dia punya satu sudut khusus dengan 50 anjingnya. Jadi sampai waktu Ikang pertama kali ngapelin aku,
kan aku udah mulai bintang Lux International Paris gitu kan, yang maksudnya kan image-nya kan kinclong, wangi. Bintang Lux kan itu kan salah satu merek dan itu terkenal banget zaman dulu. Terus waktu kan aku anak pertama, berarti Ikang bakal calon mantu anak pertama kan. Bapakku tuh benci banget sama Ikang karena dia bilang apa sih ini gitu. Terus waktu pertama kali mau ngapain lepas anjing. Oh gitu. Gak, terus Mas Ikang waktu itu masih ya gaya dia lah gitu yang kantong foto. Rocker dan coba ditampilkan ya si rocker ada bisa kok. gitu. Sampai akhirnya Ikang boleh masuk lah dalam kunjungan kesekian. Tapi dia bilang, ini gue heran loh, pacar gue bintang Lux bau anjing. Karena banyak 50 Dan kelayang. aku tidak bisa ngerasa lagi bedanya bau anjing sama karena jadi imun. Iya betul. Karena aku hidup di situ dan tapi bedanya bapakku itu nggak pernah masukin anjing ke rumah. Oke, tapi rumahnya Karena rumah besar gede, sih. beda sama adik-adikku. Aku sering dibully nih nanti. Kenapa sih kok empoknya jilbaban ngomongnya ayat-ayat Quran, adiknya peluk-peluk anjing. Oh, Ya, jadi Mbak. Nah, karena kita kecil hidup dengan anjing gitu loh. Jadi emang Mbak Soraya sama Mbak dia Sanas, really crazy of dogs. karena besarnya dari Bersama anjing. Iya, betul. Dan kalau aku suka tapi nggak yang crazy gitu loh. Terus juga aku ngerasa ini nggak apa-apa deh bapak kita kan karena nggak punya anak laki punya mainan anjing sebagai pengganti. Tapi 50 luar biasa loh. Jadi si papa itu punya anjing yang dari lucu tuh yang apa? Yang kecil. Pomerian, Yang enggak yang kecil lagi yang gitu. Poodle, Kudu malah gede. Pomerian sih quite Yang small bisa masuk di gelas ya. itu anjing apa? Chihuahua. Oh, Chihuahua. Ah. Oh, yang bener-bener kayak Unyu-unyu, botak gitu. kayak jin botol iya, gitu. Sampai yang greyhound. Yang makannya tuh muahal. Dan aku pernah pergi ke pacuan sampai pacuan kuda. Terus aku balik ke belakang. Ya Allah itu kan judi. Nggak ada yang ngajarin. Tapi bener-bener karena mungkin ayahnya ya dia cinta. Karena daripada dia ngurusin anaknya perempuan pusing gitu kan. Dia mendingan ngurusin anjing. Jadi balik ke Mas Ikang nih masuk nih. Udah. Mbak Ica jadi dilepasin Nero. Tau kan Kaisar Nero kan paling jahat kan. Nah anjing itu namanya Ermidas anjing gitu. Ikang jalan mundur. Ya ampun Mas Ikang. Dampaknya setelah itu ya gue berantem sama bapak gue kan. Pacar gue. Oh iya, biasa lah waktu itu kan gue. Tapi cinta ini patut untuk diperjuangkan karena begitu Eki sama Gilang datang mah biar penyanyi dan musisi juga udah terbuka jalannya. Waktu Gilang papa udah meninggal malah jadi nggak melalui hal yang. Oh jadi Eki masih tapi kan udah ada Ikang. Oh 3 bersaudaranya Mbak Ica ini musisi semuanya. Ya semuanya ya. Jadi kalau Mbak Dan kita bertiga bersumpah tidak mau punya suami kayak bapak kita. Nggak. Yang modelnya agak-agak Asia Selatan. Birokrat. Iya, dan indoktrinatif dan ya gitulah. Gitu Ini lah. lucu loh ya kan. Dan sebenarnya istrinya itu kan 5 tuh anak bapakku. Karena kan mertuanya ibuku yang Jawa Madura itu kan berarti yang laki-laki Muslim India, bapaknya ya, ibunya itu Prancis Belanda. Makanya namanya Charlotte Louis Poitiers gitu. Oh ini udah mix banget gitu loh. Nah, jadi dari semua mantu ternyata dia suka yang Jawa. Karena manis, tau kan? Yang itu my mom gitu loh. Jadi selalu ikut sama kita gitu loh. Kecuali waktu kita di Palembang kan ditempatkan di sana. Oh jadi karena dinasnya di Pertamina kan pindah-pindah itu. Tapi begitu ya, sampai di Jakarta Firma, waktu aku SMP udah si Oma ikut kita terus. Siapa aja tuh teman-temanku ya? Lydia masih sempet deh ketemu Oma aku Belanda gendut gitu. Oh. Makanya aku secara pasif ngerti bahasa Prancis karena dia nggak pernah ngajak aku kan. Tapi aku tahu kalau anak kecil kan dia pasif mendengar mengerti. Dia listening, tapi secara ya. kalau bahasa Belanda Uitspraak gitu kita nggak pernah. Aku masih ke Erasmus Centrum buat melatih. Oh, tapi kalau orang begitu orang ngomongin gue tahu. Iya, itu by nature ya. Karena itu udah ada di dalam otak sama seperti mungkin kayak kita ngaji ya Mbak Ica. Iya. Actually it's already in the head gitu kita tambah. Oke, tapi balik lagi nih kan ini seru banget nih ya. Anjing dan ikan. Waduh, anjing dan ikan. Ini ikan pausi orang lah ya, bukan ikan paus atau ikan. Dan ini pacarku bintang Lux bau anjing gitu. Nah, terus sekarang kita nggak ada kan? Iya, nggak ada orangnya ya. Nggak ada anjingnya juga. Terus akhirnya, tapi Mbak Ica pacaran sama Mas Ikang berapa? 3 tahun sih. 3 tahun dan ya. Dan itu juga nih aku mau agak GR boleh ya, Ria? Dikit tapi positif insya Allah. Jadi kan it was a golden time buat aku karena kan bintang Lux baru dapat Piala Citra gitu loh. Jadi aku ngerasa wih laki-laki kumbang-kumbang berdatangan gitu loh. Oh, Mbak Ica dapat Piala Citra tahun? Dapat 85. Terus 85 dalam film? Piala Citra itu tinggal landas berkekasih yang ketemu Ikang. Sofan Sofian, kita mau dengar dong ini dong. Tapi kan aku juga dinominasikan di tahun yang sama Serpihan Mutiara Retak yang sama Cintami, Bem Umboh.
Oke. Gitu, tapi menangnya di situ. Nah, aku kan memang mungkin aku belum lahir. Lahir dan mungkin kalau saat itu aku lagi di masih Australia kan, jadi nggak mengikuti nih. Aku sendiri tertarik. Jadi Mbak Ica itu Piala Citra pertama dalam film serpihan Bukan, Tinggal Landas Buat Kekasih. Tinggal sama Landas Ika. Buat Kekasih. Yang itu sama Riko Tampati sama Cintami cuma nominasi. Yang Web Umbok. Oke, tapi di dalam film itu yang serpihan apa tuh? Mutiara Retak. Mutiara Retak bertemu dengan Enggak, Tinggal Landas ketemu. Oh, Tinggal Landas Sofan. malah. Oh ya ampun. Terus kan Ikang kan baru putus sama pacar yang itu. Terus aku juga didatangi banyak kumbang. Asik. Terus kan semuanya kan kinclong ya. Kalau mata dunia ya. Aduh. Tapi aku waktu itu udah mulai bersahabat sama Suraya Peruca. Pernah tahu kan? Mbak Uca. Aku tahu kalau kita mencari Tuhan sama kuatnya kencengnya. Jadi aku berteman dari 17 sampai umur 23 nikah. Bersama-sama di pengajian yang sama di Pulau Raya ya. Jadi udah meninggal sih Pak Kiai Haji orang Banten. Nah, kita sering puasa gitu, sering tahajud bersama gitu ya. Sering pergi ke Sukabumi di kampungnya istrinya gitu, doa. Jadi kita muhasabah kayak gitu ya, munajat. Nah, waktu itu aku bilang pada Allah ya, pakai bahasa manusia aja. Ya Allah, ini pengen dapat suami tapi aku nggak mau ketipu dunia nih. Kan kalau daerah di dunia film tuh kan ada yang ganteng tiba-tiba alay kan. Tahu loh bahasa alay. Ya kan laki tapi lekong gitu. Aduh ini enggak kan di sini kan normal ya. Alhamdulillah. Ya kan. Atau misalnya cakep-cakep ternyata ya pokoknya gitulah. Jadi kan ya gitulah gitu. Dan ada beberapa yang datang dan mobilnya bagus-bagus. Setiap kali datang bawa kue, Angie, bawa bunga. Termasuk salah satu Duda nih yang lagi top-topnya juga bintang film tuh waktu itu. Waduh. Tapi dia non-is ya waktu itu ya. Nah, aku lumayan suka karena ganteng ya dan top gitu kan. Siapa ya? Ada deh pokoknya ya. Udah gue buang ke tong sampah tuh. Karena setelah aku puasain 40 hari, Angie aku mimpi tuh. Mimpi kumbang-kumbang yang datang itu berubah bentuk menjadi apalah gitu. Nah, ada yang kayak ada yang kayak babi. Oke. Oh, berarti itu kan karakter dia di meta apa ya? Morfosis kan dan dipersonifikasi. Seperti bentuk yang aku bisa paham. Mungkin itu aku nggak tahu apa ya dari Allah yang tanda lah. Iya. Tiba-tiba almost at the end of my dream, ada ujuk-ujuk kayak film Satria Bergitar, yang kayak Oma Irama, kan Oma Irama putih ya. Kuda ini sumpah demi Allah nih kayak film. Tapi ini kudanya tuh kuda Arab, hitam. Terus gue ngeliat ke atas, loh kok ini penyanyi rock yang mobilnya paling jelek nih. Mobilnya hardtop, udah bolak-balik mogok, karatan itu Ikang Fauzi. Ya ampun. Jadi aku milih yang paling miskin. Aduh, sweet banget ya. Terus aku udah model looks kan, promosikan ke Bandung kemana-mana kan dia dengan mobil hardtop, gue udah cinta dong, jadi mobil kan nggak apa-apa jelek. Iya. Mogok, Bo. Dan gue dengan dandan habis kayak Angelina Sondakh yang kecil perutnya gitu. Oh, ya ampun Mas Ikang. Jadi itu aku memilih yang Allah beri tanda baik. Tapi Mas Ikang juga pada waktu itu kan lagi ngetop-ngetopnya juga ya? Aku lebih top kayaknya. Asik. Coba, sumpah ya. Dulu ya, dan uangku lebih banyak. Nah, uangnya lebih banyak dan iya, itu. Karena aku lebih laku. Oh iya kan namanya ini ya dulu Mbak Ica kan nggak banyak saingan. Nggak banyak saingan. Nggak banyak saingan. Nah, tapi Mas Ikang pada waktu itu udah ngeluarin album belum? Baru satu, yang Preman itu. Jadi lagi baru mau naik daun. Tapi kemudian jadi terkenal kan dan dia menang BASF Award segala. Oh, nah gitu. Setelah pacaran 3 bulan, 3 tahun, kemudian ya, menikah. Setelah dilepas anjing ya. Iya, tapi ayah menyetujui? Enggak. Karena Ikang waktu datang ya gitulah penyanyi rock ya. Mungkin kalau aku jadi bapakku sama kali respon aku. Gondrong, terus kan dia masih ngerokok dulu, sekarang udah tuh. Dengan jaket enggak, buntung. Bagus kali pakai jaket Angie. Terus model yang zaman sekarang tuh yang bolong-bolong gitu, dia pikir dia keren kan? Dia pikir dia keren. Dia mobil yang butut itu kan. Masa depan apa mungkin kata bapakku gitu dalam hatinya. Nah. Terus aku bilang, ayah dia UI. Aku kan nggak langsung masuk UI karena aku main-main film. Akhirnya aku yang penting sekolah, yang penting sarjana. Makanya Trisakti gitu loh. Oke, tapi sebelum kita lebih lanjut nih, Mbak Ica tuh main film berapa film? Banyak, total itu 27. Ya, banyak ya. Ya dan dulu film zaman dulu ya, maksudnya kan bukan film yang cepat kayak sekarang ini kan ini film serial ini mah atau ya FTV ya bisa ya. Ini kan dan maksudnya proses pengambilan syutingnya kan juga dulu yang pakai dubbing, pakai apa. Tapi cuman punya itu nikmat aja sih. Tapi waktu itu Mbak Ica berarti ketemu di satu film sama Mas Ikang? Terus kemudian kan kita menjelang nikah, Arifin C. Nur nawarin lagi Biarkan Bulan Itu.
Setelah aku main film Mas Arifin di antara yang 3 tahun itu, aku menang di Taipei Best Actress Asian Pacific Film Festival sebagai orang bisu, Iom, orang Cirebon dari desa Arjawi Nangun. Gitu. Aku harus nonton kayaknya ini. Ada kayaknya masih di YouTube. Nah udah gitu kemudian ditawarin lagi yang lebih ngepop, tapi tentang pengamen jalanan, Ikang jadi pengamen. Tapi kita udah pacaran waktu itu. Oke, berarti dipertemukan di film juga banyak ya Mbak beberapa ya? kali. Nah, terus ini nih Mbak Ica kan, ya biasa Mbak Ica sebagai seorang artis dan Mas Ikang kan termasuk, dan bukan termasuk sih, kayaknya satu-satunya pasangan selebritis artis tuh yang akhirnya sampai hari ini tuh masih bertahan. Mbak Widya, Sofan Sofian, iya sih almarhum. Nah, dan mungkin ya kalau di sekarang-sekarang ini kayaknya agak jarang ya. Oh, agak jarang. Agak jarang menemukan pasangan yang jadul, masih ada, masih hidup. Ya, dan mungkin kalau pasangan-pasangan sekarang juga kayaknya lebih santer isu kawin cerainya malahan kan daripada pasangan yang setia gitu loh. Nah, Mbak Ica sama Mas Ikang kan termasuk salah satu pasangan yang bertahan. Ya. Artinya dari dulu ditolak sama orang tua ya kan dengan gayanya yang Kalau aku sih langsung diterima ya. Pasti, ya kan. Terus pastinya. Aku juga modelnya yang kalau ketemu calon mertua kan gue pengen anaknya kan. Gue yang usaha abis gitu, tiap datang dari mana bawa oleh-oleh. Terus waktu itu dikirim ke Jepang kan buat festival film Asia Pasifik Tokyo. Itu pertama kali aku ke Jepang waktu itu tahun berapa ya, 86. Terus aku tahu mertua aku pernah bilang, "Ih kok lucu," kan aku suka Mikimoto zaman dulu. Oke, dia suka Mikimoto. Gue beliin, udah gitu langsung loh dia cintanya 1000% ke calon anak. Coba ya bagi perempuan-perempuan di sana kalau mau memenangkan hati anaknya, menangkan hati. Oh iya, calon mertua perempuan. Calon mertua. Aduh, berarti aku bakal nanti dimenangkan juga ya, karena makin Keanu ya. Harus deket-deket sini dulu ya berarti. Nah, itu gimana mempertahankan rumah tangga nih sehingga bertahun-tahun? Pasti kan juga ada ya, naik lah. turun, iyalah pastilah. Ada ininya lah kan, ya namanya rumah tangga nggak mungkin nggak ada jatuh bangunnya. Tapi gimana Mbak Ica sama Mas Ikang mensiasatinya? Seperti misalnya, kan aku pernah punya 150 orang karyawan waktu aku punya usaha film. Jadi aku bikin Pondok Dua Cinta, Yang Tercinta, film layar lebar, terus juga sinetron ke Cina, yang Kembang Setaman, terus juga Antara Jakarta dan Perth, yang Nia sama Ale. Oh iya. Itu kan produksi aku gitu ya. Terus juga beberapa yang lain, Gelang Besi, di Sijori, Singapura, Johor Riau, dan lain sebagainya. Dan hobi aku dulu awal-awal yang suka keluar negeri, so aja gitu loh. Duit juga gak ada. Tapi waktu itu aku pinter nyari sponsor kata orang-orang. Jadi makanya sekarang kan sebagai penebus dosanya udah banyak yang aku nggak usah deh gitu loh. Karena aku ngerasa kenapa sih gitu loh. Nggak harus semua jadi harus bayar gitu iya, loh. Betul. Kecuali brand besar, pabrik besar, nah itu wajib lah. Kan mereka punya porsi buat promo gitu. Nah jadi terus 98. Kita dari Tebet udah kesini kan, Ikang udah mulai jadi ya. Dan piutang aku 6M tidak keluar dari RCTI, SCTV buat 2 itu. Yang Kembang Setaman di Cina dan kemudian di Australia di Perth, Antara Jakarta dan Perth. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. 10 bulan dan rupiah dari 2.400 kan sempat di 25.000. Iya. Terus Habibie kan operasi pasar turun, tapi kan mentoknya 15 masih. Iya. Dan baru dibayar lagi dan aku keburu sesak napas, nggak bisa bayar karyawan dong, 150 orang. Singkat kata ya bangkrut gitu loh. Nah itu aku stres. Tapi aku nggak punya yang bisa aku jual. Kalau film kan ada tumpukan seluloid zaman dulu kan, tau kan kaleng-kaleng besar gitu. Nggak bisa dijaminkan ke bank. Ikang survive karena dia jualan rumah di atas tanah. Dan saat itu salah satu guru Ikang, Pak Ciputra almarhum, lebih kaya supirnya daripada dia. Karena supirnya asetnya 0, Pak Ciputra minus. Wah ini umur berapa nih? 98. Aku 98 baru selesai SMA. Iya. Itu. Wah, jungkir balik kita gitu ya. Jadi suamiku nggak bisa bantu aku karena dia juga harus survive. Gitu. Untung ini kompleks ini udah laku semua ya. Kita sempat ngejagain karena kan kayak misalnya kan kantorku depan Plaza Bintaro. Itu kan orang yang mau menghancurkan kota Jakarta dari Banten deh yang dikirim. Jadi mereka sambil ngelewatin DKI. Ini kan rel kereta ke sana DKI. Itu ngelewatin rumah itu pada jaga-jaga. Kita jadi kompak nih. Frankie masih hidup, Sahila tua. Oh di sini ya semuanya. Terus Desi Anwar kan udah di Metro TV. Ini bapaknya Fajar juga di Metro TV nih. Nah, jadi mereka ngambil stok tuh bukan di mana depan rumah sini. Hancur. Jadi bagi mungkin yang nonton Kema Entertainment ya mungkin bisa lihat ke belakang tahun 98 ada kejadian besar lah luar biasa di Indonesia ini. Terus sebagai orang yang korban, orang-orang tuh kan aku dari Atmajaya tuh English Applied Linguistics udah menjelang selesai.
Terus mereka bilang, kan Mbak Ica Inggrisnya udah lebih baik tuh, coba apply ke Amerika. Banyak kok scholarship, tapi yang dikasih kan yang jurusannya enggak ya. Bukannya buat kedokteran, bedah, atau ekonomi, kan dikasih film lah, politik. Iya. Yang enggak, yang pulang pada gonggong semua tuh. Iya. Yang aku ketemu waktu aku di kita sempat komunikasi Iya. ya. Itu Rizal Malarangeng, F. Saifullah Fatah, Ya. Denny J.A., Saiful Mujani, itu di orang-orang polisai semua yang pulang nggak gonggong di TV. Karena aku sama Mbak Ica sebenarnya beda warna waktu itu. Ya kan? Iya. Padahal Mbak Ica tuh lebih dulu ketemu yang berwarna itu. Kalau waktu itu Pak SBY udah jadi Demokrat, mungkin aku Demokrat. Karena kan Belum pada waktu dia itu ya. nge-approach aku buat dunia politik yang gue awal-awal pun gue nggak punya ilmunya. Waktu aku dari Athens, Columbus ke New York, dilamar oleh Pak SBY. SBY dulu oke. belum ngebentuk sama Pak Vence jadi Demokrat. Dia baru berencana, demi Allah nih, untuk supaya Bu Mega ngelirik dia jadi salah satu cawapres. Oh, oke gini ini nih seru nih. Nah, Nah, terus kan